Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Famawati, Bupati Mojokerto, akan menyampaikan program pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto, sebagaimana yang tercantum dalam DIK-PLHD 2021. Kabupaten Mojokerto memiliki luas lahan 97.546,97 hektar, meliputi 18 kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 1.125.522 jiwa, memiliki dataran tinggi yang terdapat di sisi selatan berupa pegunungan subur yang berada di Kecamatan Pace, Rawas, Gondang, dan Jatirejo, sedangkan di sisi utara terdiri dari perbukitan Agung. Kabupaten Mojokerto memiliki kawasan industri yang berada pada Kecamatan Ngoro, sehingga Kabupaten Mojokerto merupakan daerah yang memiliki potensi dalam pembangunan daerah di bidang ekoturism serta perindustrian dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Dalam pencapaian misi tersebut, pemerintah Kabupaten Mojokerto mempunyai indikator kinerja utama di bidang lingkungan hidup, yaitu IKLH, yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Target IKLH tahun 2021 sebesar 63,88 dan capaian pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah 69,75, di mana terdapat peningkatan sebesar 2,6% dari capaian tahun 2020. IKLH 2020 sebesar 67,94. Upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2021 fokus pada isu utama, yakni pengelolaan sampah dan limbah B3 dan perubahan peruntukan lahan. Permasalahan terkait pengelolaan sampah kerap kali menjadi sorotan bagi masyarakat. Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.155.522 jiwa, diperkirakan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan sebanyak 3.512,244 meter kubik per hari. Kabupaten Mojokerto telah memiliki TPA Belahan Tengah dengan luas 4 hektar, tetapi dengan banyaknya timbunan sampah yang ada di TPA ini dinilai tidak mencukupi, sehingga pemerintah Kabupaten Mojokerto mengoperasionalisasikan TPA Karangdieng pada tahun 2021 seluas 4,1 hektar yang direncanakan dapat menampung dan mengolah sampah sebesar 25.550 meter kubik per tahun. Untuk meringankan beban TPA, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga memiliki dan mengoperasikan TPS 3R, bank sampah, pengomposan, dan pemanfaatan sampah. Dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Mojokerto membuat inovasi aplikasi pelaporan secara online dengan nama SIM Penataan, Sistem Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Terintegrasi dan Berkelanjutan. Aplikasi ini dimaksudkan sebagai media untuk pengawasan secara tidak langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Salah satu aspek yang dilaporkan adalah pengelolaan limbah B3. Dalam rangka pengelolaan limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto juga secara intens melakukan pengawasan langsung dan menindak dengan tegas terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3 dengan pemberian sanksi administratif. Terkait perubahan peruntukan lahan, pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki aplikasi yaitu Sistem Informasi Penataan Ruang SIPR Kabupaten Mojokerto. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk memudahkan pengguna memperoleh informasi terkait RT RW Kabupaten Mojokerto,
terutama bagi pelaku usaha dan atau kegiatan, untuk meminimalkan risiko bencana yang timbul akibat perubahan peruntukan lahan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga memiliki aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Bencana atau SIMONA. Selain aplikasi-aplikasi yang telah dimiliki untuk menangani perubahan peruntukan lahan, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga melakukan upaya mengatasi lahan kritis serta upaya perlindungan mata air dan konservasi sumber daya alam melalui program Wana Tani Bambu yang dilakukan dengan pembibitan bambu sebanyak 50.000 bibit yang melibatkan 59 orang petani dari Desa Sajen, Desa Padusan, Desa Bedemudi, dan Desa Kebontumpul. Bibit bambu ini telah didistribusikan ke beberapa desa yang tersebar di Kecamatan Pace, Kecamatan Trawas, Kecamatan Jatirejo, dan Kecamatan Gondang. Komitmen dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut diharapkan mampu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto. Demikian sekilas penjelasan dari dokumen IKPLH yang telah kami susun. Semoga usaha pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat membantu pelestarian lingkungan hidup demi generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Aini Zuro, SIMM, selaku Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui program pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya melalui penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup atau DIKPLH. Dalam dokumen tersebut tertuang indikator kinerja lingkungan hidup atau IKLH untuk pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sehingga melalui dokumen ini, kami selaku DPRD yang menjadi mitra kepala daerah mempunyai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui capaian indikator yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto, khususnya di bidang lingkungan hidup. Untuk mendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, DPRD telah melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah sebagai berikut. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih dalam proses fasilitasi Gubernur Jawa Timur, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sekarang masih dalam proses pembahasan pada Bappemerda DPRD Kabupaten Mojokerto. DPRD akan terus mengkaji dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Mojokerto juga mempertimbangkan aspek lingkungan. Pada tahun anggaran 2021, kami menyetujui adanya anggaran untuk DLH sebesar Rp23.822.545. Kami juga telah menampung aspirasi yang diberikan oleh masyarakat demi mendukung kemajuan Kabupaten Mojokerto. Pada aspek lingkungan hidup, isu yang kerap kali muncul dan dikeluhkan oleh masyarakat adalah persoalan sampah, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, kami sangat mendukung salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam penanganan sampah, yaitu dengan pembangunan TPA Karangdieng. Persoalan yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Mojokerto, yaitu persoalan galian ilegal yang semakin marak di Kabupaten Mojokerto dan sangat perlu perhatian khusus, baik itu berupa peraturan-peraturan dari pemerintah yang menjamin keberlangsungan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto dalam hal proses perizinan, administrasi, dan tata kelola lingkungan hidup demi kelangsungan hidup anak cucu kita ke depannya. Demikian penjelasan dari kami
DPRD Kabupaten Mojokerto, semoga peran serta DPRD dalam pengelolaan lingkungan hidup mampu mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan daerah yang berjalan secara selaras dan berkesinambungan. Allahumma fiq lam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.